Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diran Sodiksan akan menjelaskan tentang aplikasi logika fusi untuk peramalan beban listrik jangka pendek menggunakan MATLAB. Latar belakang penelitian. Salah satu aplikasi sistem cerdas yang paling sukses dan masih berkembang saat ini yaitu peramalan beban listrik. Peramalan beban listrik adalah suatu ilmu untuk memperkirakan beban listrik di masa mendatang berdasarkan beban yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan jangka waktunya, peramalan beban dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu beban jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tidak ada rumus yang eksak untuk membuat perkiraan beban ini. Oleh karena itu, perlu ada teknik atau metode dalam membuat perkiraan beban. Perkiraan beban umumnya mengacu pada statistik masa lalu dan atas dasar analisis karakteristik beban yang lalu. Karakteristik beban yang masa lalu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cuaca, waktu, ekonomi, dan gangguan acak. Faktor cuaca. Faktor cuaca termasuk temperatur, kelembapan, kecepatan angin, keadaan awan, dan intensitas cahaya. Perubahan cuaca menyebabkan perubahan terhadap kenyamanan konsumen dan berpengaruh terhadap penggunaan peralatan seperti alat pengatur suhu udara dan pemanas air. Faktor waktu. Faktor waktu mempengaruhi beban pada saat hari libur, hari kerja, hari besar keagamaan, dan lain sebagainya. Faktor ekonomi mempengaruhi beban karena listrik merupakan suatu komoditas. Situasi ekonomi mempengaruhi penggunaan komoditas ini seperti derajat industrialisasi, harga listrik, dan kebijakan manajemen beban. Faktor gangguan acak yaitu seperti mematikan atau menghidupkan alat-alat berat pada suatu industri besar, gangguan pada jaringan, dan adanya acara-acara khusus seperti adanya pertandingan olahraga yang digemari oleh konsumen. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan melakukan peramalan beban jangka pendek dengan metode logika fusi, menggunakan data beban, dan memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi beban listrik seperti suhu sebagai masukannya. Alat bantu yang digunakan untuk melakukan peramalan yaitu toolbox logika fusi yang terdapat pada MATLAB. Data yang digunakan untuk peramalan beban yaitu data beban harian. Manfaat penelitian. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam penerapan logika fusi sebagai metode alternatif untuk peramalan beban listrik jangka pendek dan sebagai informasi mengenai penggunaan logika fusi dalam MATLAB. Solusi yang ditawarkan. Beberapa keuntungan menggunakan logika fusi lainnya antara lain konsep matematis yang mendasari penalarannya sederhana sehingga mudah dimengerti, memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat, mudah untuk digabungkan dengan teknik-teknik kendali konvensional, mampu memodelkan suatu sistem secara akurat, pengenalan pola-pola secara mudah dan simpel. Model fusi yang digunakan. Model fusi yang digunakan yaitu Fishman-Mamdani. Fish tersebut bekerja berdasarkan kaidah-kaidah linguistik dan memiliki algoritma fusi yang menyediakan sebuah aproksimasi untuk dimasuki analisa matematik. Proses dalam Fish ditunjukkan pada gambar di bawah. Input yang diberikan kepada Fish adalah berupa bilangan tertentu dan outputnya yang dihasilkan juga harus berupa bilangan tertentu.
Kaidah-kaidah dalam bahasa linguistik dapat digunakan sebagai input yang bersifat teliti harus dikonversikan terlebih dahulu, lalu melakukan penalaran berdasarkan kaidah-kaidah dan mengkonversi hasil penalaran tersebut menjadi output yang bersifat teliti. Fusifikasi membuat phase editor input beban historis dan suhu serta output beban ramal sebagai input dari peramalan beban listrik jangka pendek. Dengan logika fusi ini terdiri atas dua variabel, yaitu beban historis dan suhu, sedangkan sebagai outputnya yaitu beban ramal. Proses ini dirancang menggunakan phase editor yang ada pada toolbox Fuji pada MATLAB. Gambar pertama ini menjelaskan tentang input. Terdapat dua input, yaitu beban historis dan suhu. Lalu terdapat juga satu output yang berwarna biru, yaitu beban ramal. Variabel beban historis yaitu variabel input dengan range antara 0 sampai 420. Variabel suhu yaitu variabel input dengan range 22 sampai 30 derajat. Variabel beban ramal yaitu variabel output dengan range 0 sampai 420. Tipe phase yang dirancang yaitu Mamdani dan proses defusifikasinya dengan metode centroid. Langkah selanjutnya yaitu menentukan fungsi keanggotaan variabel beban historis, di mana dalam hal ini fungsi keanggotaannya terdiri atas 7 fungsi, yaitu minimum, very small, small, medium, big, very big, dan maksimum. Jadi gambar kedua ini adalah isi dari input pertama, beban historis, di mana memiliki 7 fungsi keanggotaan. Antara range-nya itu 0 sampai 420. Masing-masing keanggotaan memiliki aturan jarak seperti minimum 0 sampai 60, very small 60 sampai 120. Itu kelipatan ditambah-tambah 30 setiap fungsinya itu ditambah 30 sehingga yang terakhir maksimumnya sampai 400. Tipe representasi kurva yang digunakan untuk masing-masing fungsi keanggotaan untuk variabel input beban historis yaitu kurva segitiga. Fungsi keanggotaan variabel suhu yaitu rendah, rata-rata, dan tinggi. Fungsi keanggotaan suhu ini dibuat dengan cara yang sama dengan langkah sebelumnya, tetapi representasi kurva yang digunakan yaitu gabungan antara kurva linear menurun, kurva segitiga, dan kurva linear menaik. Jadi yang gambar kedua ini merupakan input kedua suhu, di mana terdapat 3 variabel dalam input suhu ini yaitu rendah, rata-rata, dan tinggi. Range-nya antara 22 sampai 32 derajat. Fungsi keanggotaan variabel keluaran beban ramal dibuat dengan cara yang sama dengan langkah sebelumnya. Fungsi keanggotaan ini berisikan 7 variabel. Isinya sama seperti input beban historis, ada 7, dan range-nya pula 0 sampai 420. Tipe representasi kurva yang digunakan untuk masing-masing fungsi keanggotaan yaitu variabel output beban ramal yaitu kurva segitiga. Sekarang rule based atur interference system. Aturan fusi yang digunakan yaitu aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya yang dibuat berdasarkan karakteristik beban yang akan diramal. Jadi ini merupakan rule pada fungsi Mamdani. Aturannya ini sudah ditetapkan sebelumnya. Lanjut ke proses defusifikasi. Proses defusifikasi terjadi
ketika semua aturan telah selesai dituliskan. Setelah aturan-aturan selesai dibuat, aturan-aturan tersebut dapat kita lihat pada rule viewer. Pada rule viewer ini, kita bisa menguji hasil dari aturan-aturan yang telah kita buat untuk meramal beban listrik jangka pendek dengan cara memasukkan nilai-nilai variabel input pada kolom input. Jadi gambar ini merupakan penjelasan hasil dari rule yang di sini. Di sini adalah pengaturan untuk aturan-aturannya, dan pada gambar ini merupakan hasilnya. Setelah semua langkah di atas selesai, maka peramalan beban dengan menggunakan logika fuzzy dapat dilakukan dengan memvariasikan nilai-nilai input pada kolom input. Hasil dan pembahasan. Fuzzy Interference System atau yang disingkat FIS yang telah diuji dengan cara menggunakannya untuk peramalan beban listrik jangka pendek untuk beberapa hari. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian dengan sampel sebagai berikut. Terdapat 3 sampel. Yang pertama, pola beban hari kerja. Sampel ini hari Rabu 5 Desember 2019. Yang kedua, pola beban hari Sabtu. Yang ketiga, pola beban hari Minggu. Tabel 1 sampai tabel 3 merupakan hasil peramalan beban listrik jangka pendek selama 1 hari pada hari-hari sampel yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan logika fuzzy. Tabel tersebut berisi informasi mengenai beban sebenarnya, beban hasil peramalan, perbedaan antara beban sebenarnya dengan beban peramalan, dan persentase kesalahan peramalan. Pertama, tabel 1, yaitu hasil peramalan beban untuk hari kerja dengan menggunakan logika fuzzy. Dari tabel terlihat bahwa rata-rata kesalahan peramalan yaitu sebesar 12,53%. Kesalahan peramalan terbesar terjadi ketika meramal jam 17.00 atau jam 5 sore, yaitu sebesar 23,73%. Dan kesalahan terkecil terjadi ketika meramal jam 9 dengan tingkat kesalahan 0,56%. Jadi dari tabel ini menjelaskan tentang hasil peramalan beban untuk hari kerja, di mana waktu yang digunakan dari jam 1 subuh hingga jam 12 malam, 24 jam. Grafik perbedaan antara hasil peramalan beban logika fuzzy dengan beban sebenarnya untuk peramalan hari kerja. Jadi grafik ini merupakan grafik perbedaan antara hasil peramalan dengan beban sebenarnya. Tabel 2 merupakan peramalan beban untuk hari libur Sabtu sebagai sampel, yaitu Sabtu 8 Desember 2019. Diperlihatkan oleh tabel 2. Dari tabel terlihat bahwa rata-rata kesalahan peramalan yaitu sebesar 10,78%. Kesalahan peramalan terbesar terjadi ketika meramal jam 6, yaitu sebesar 23,90%. Dan kesalahan terkecil terjadi ketika meramal jam 8 dengan tingkat kesalahan 0,08%. Grafik perbedaan antara hasil peramalan dengan logika fuzzy dengan beban sebenarnya untuk peramalan hari kerja. Jadi ini merupakan grafiknya lagi, perbedaan hasil peramalan beban dengan peramalan hari kerja. Tabel 3, hasil peramalan beban untuk hari libur minggu. Dari tabel terlihat bahwa rata-rata kesalahan peramalan yaitu sebesar 16,98%. Kesalahan
Peramalan terbesar terjadi ketika meramal jam 21 atau jam 9 malam, yaitu sebesar 41,47%, dan kesalahan terkecil ketika meramal jam 15.00 atau jam 3 sore dengan tingkat kesalahan 3,49% untuk hari libur minggu. Grafik perbedaan antara hasil peramalan dengan logika Fuzzy dengan beban sebenarnya untuk peramalan hari kerja. Dari ketiga sampel peramalan beban listrik jangka pendek yang dilakukan dapat dilihat bahwa persentase kesalahan dalam peramalan menggunakan logika Fuzzy ini cukup bervariasi. Kekuatan metode logika Fuzzy terletak pada aturan-aturan yang dibangun dari pengetahuan atau data-data yang ada. Pemilihan aturan yang tepat mungkin akan membuat hasil peramalan menjadi lebih baik. Tetapi walaupun begitu, untuk beberapa waktu logika Fuzzy dapat meramal beban listrik dengan persentase kesalahan kurang dari 1%. Apa yang kamu dapat dari pelajaran paper tersebut? Jadi yang dapat dipelajari dari pelajaran paper tersebut adalah tentang bagaimana cara meramal beban listrik dalam jangka pendek dan mengetahui secara langsung hasil dari beban ramal dari tabel di atas. Jadi dari paper tersebut dapat kita ketahui kegunaan Fuzzy Logic dalam meramal beban jangka pendek sangatlah bermanfaat. Dengan Fuzzy juga kita bisa mengetahui secara lebih detail bagaimana cara mengukur peramalan beban jangka pendek. Apa yang bisa dikembangkan dari penelitian tersebut? Berdasarkan penelitian tersebut, peramalan beban listrik jangka pendek dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian dengan waktu yang lebih lama agar hasil yang didapatkan lebih maksimal dan menambah input dalam penelitian ini. Jadi maksudnya dalam artikel ini yaitu membahas tentang peramalan beban listrik jangka pendek. Artinya dia meramal beban listrik menggunakan Fuzzy Logic dalam jangka waktu yang singkat, sehingga dari penelitian tersebut dapat dikembangkan dalam menggunakan waktu yang lebih lama dalam melakukan peramalan beban listriknya, sehingga hasilnya lebih maksimal dan kita juga bisa menambahkan input lebih banyak daripada penelitian ini, karena penelitian ini hanya menggunakan 2 input dan jangkanya yang sangat pendek. Kesimpulan, model logika Fuzzy yang dikembangkan untuk peramalan beban listrik jangka pendek ini yaitu terdiri dari 2 input, yaitu beban historis dan suhu, dan 1 output, yaitu beban ramal. Berdasarkan eksperimen, logika Fuzzy mampu meramal beban listrik jangka pendek berdasarkan aturan-aturan yang diberikan kepadanya berdasarkan pengamatan data beban listrik historis sistem sumber. Berdasarkan nilai persentase kesalahan yang didapat, terlihat bahwa untuk peramalan 3 pola beban yang direncanakan, persentase kesalahan logika Fuzzy berkisar antara 10-78% sampai 16,98%. Kekuatan metode logika Fuzzy terletak pada aturan-aturan yang dibangun dari pengetahuan atau data-data yang ada. Pemilihan aturan yang tepat mungkin akan membuat hasil peramalan menjadi lebih baik. Tetapi walaupun begitu, untuk beberapa waktu tertentu, logika Fuzzy dapat meramal beban listrik dengan persentase kesalahan kurang dari 1%. Ya, mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan dari artikel peramalan beban listrik jangka pendek menggunakan Fuzzy Logic pada MATLAB. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih luas lagi dalam dunia kelistrikan, terutama dalam pengetahuan menggunakan Fuzzy Logic yang dapat kita gunakan di MATLAB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.